Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia bekerja di salah satu kantor yang ada di daerah Jakarta. Namun siapa sangka dia harus mengalami hal yang cukup menakutkan ketika di sana terjadi sebuah kejadian yang cukup tragis. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai, dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan, supaya saat mendengarkan kalian lebih santai. Oke, kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Andre. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang berada di daerah Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja berada di sebuah gedung berlantai 5, sedangkan ruangku bekerja itu ada di lantai 4. Sudah 6 bulan lamanya aku bekerja di perusahaan tersebut. Aku juga cukup nyaman bekerja di sana, karena pekerjaannya memang di bidang yang sangat aku sukai. Ditambah lagi, rekan-rekan kerjanya ini sangat enak untuk diajak kerjasama. Ditambah lagi, mereka tidak pernah memandang antara senior dan junior. Para senior di sana tidak segan-segan membantu juniornya ketika mereka ada masalah. Namun, suasana di kantorku ini mendadak berubah ketika menginjak 8 bulan aku bekerja di sana. Saat itu, ada sebuah peristiwa tragis. Salah satu karyawan senior, sebut saja namanya Pak Amir. Pak Amir ini, dia lembur sampai larut malam. Memang di perusahaan tempatku bekerja, kalau akhir bulan, rata-rata karyawan di sana akan pulang sampai larut malam. Namun saat itu, kondisi Pak Amir sedang kurang sehat. Padahal rekan-rekannya ini sudah melarang Pak Amir untuk lembur. Namun dia merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hingga akhirnya dia memaksakan diri untuk lembur. Namun naasnya, saat dia akan pulang, dia terjebak di dalam lift. Parahnya lagi, security yang jaga saat itu mereka tidak mengawasi CCTV yang di lift. Karena merasa panik, Pak Amir ini merasakan jantungnya sakit. Hingga akhirnya Pak Amir diketemukan pagi hari sudah meninggal dunia di dalam lift. Semua karyawan di perusahaan tempatku bekerja geger. Karena Pak Amir diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan security di sana sangat lalai dengan pekerjaan mereka. Singkat cerita, Pak Amir sudah dikebumikan. Namun, setelah kejadian itu, menurut beberapa karyawan di sana, mereka sering mengalami kejadian mistis ketika di dalam lift. Bahkan itu dialami oleh beberapa karyawan. Aku sendiri yang memang dari kecil hidup di lingkungan yang kurang percaya dengan yang namanya hantu, tidak mempercayai hal-hal tersebut. Jadi aku cuek saja. Namun saat akhir bulan, di mana waktunya aku harus lembur, disitulah aku mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Saat itu, di lantai 4 ada 3 orang yang harus lembur. Aku, Tata, dan Yudi. Pada pukul setengah 7 malam, karena merasakan perut lapar, aku mengajak rekan-rekanku untuk mencari makan dulu. Saat itu yang ikut hanya Yudi, sedangkan Tata katanya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Aku turun ke bawah untuk mencari makan bersama Yudi. Kulihat security yang jaga pun masih ada di sana. Sebut saja namanya Pak Ahmad dan Pak Sidik. Itu security yang baru, sedangkan yang dulu sudah dipecat semua. Selesai mencari makan, aku kembali. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul setengah 8. Saat aku naik ke atas bersama Yudi, ternyata si Tata ini sudah selesai pekerjaannya. Dia pamit untuk pulang duluan. Sedangkan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu rekan-rekan yang lain sudah selesai semua. Jadi di gedung itu, yang bekerja sampai larut malam hanya aku dan Yudi saja. Singkat cerita, aku dan Yudi pun lalu melanjutkan pekerjaan. Meja Yudi berada 2 meja setelah mejaku, dan di sebelah kiri dari mejaku
Itu ada sebuah lift, jaraknya kurang lebih sekitar 5 meteran dari mejaku. Di sebelah kanan dari lift, itu ada sebuah tangga yang mengarah ke lantai 5. Sedangkan di sebelah kiri lift, itu ada tangga yang mengarah ke lantai 3. Untuk mengusir kejenuhan, aku nyalakan musik di speaker kecilku yang kuarahkan ke komputer. Hingga pada pukul setengah 9 malam. Saat itu, ada salah satu laporan yang aku tunggu dari Yudi. Aku coba panggil-panggil si Yudi. Namun si Yudi ini diam saja. Hingga akhirnya aku bangkit. Saat aku bangkit, colokan yang mengarah ke komputer dari speakerku tak sengaja aku tarik. Hingga akhirnya si musik itu mati. Aku berjalan ke arah Yudi. Ternyata si Yudi ini menggunakan headset. Yud, ada apa? Laporannya cepetan. Oh ya, bentar lagi ya. Ini lagi dikerjain. Ya udah. Namun, saat aku melangkah kembali ke arah meja, musik dari speakerku ini tiba-tiba menyala. Di situ aku lalu terdiam. Padahal jelas-jelas ketika aku bangkit dan berjalan ke arah Yudi, colokan dari speaker itu tercabut dan musiknya mati. Karena penasaran, aku mulai berjalan. Saat aku mendekat ke arah komputer, musik itu mati lagi dengan sendirinya. Dan kulihat colokannya itu memang tercabut. Di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Tapi cepat-cepat aku tepis pikiran seperti itu. Aku duduk kembali sambil menunggu laporan dari Yudi. Aku coba cek handphoneku. Saat aku cek handphone, aku mendengar lift di sebelah mejaku ini itu menyala. Seakan ada orang yang naik ke lantai 4. Aku diam dan memperhatikan ke arah lift. Dan saat lift itu terbuka, di sana aku tidak melihat ada orang yang di dalam lift. Namun lift itu terbuka. Lumayan lama, mungkin ada sekitar 30 detikan lift itu tetap terbuka. Hingga akhirnya menutup kembali. Aku coba panggil si Yudi. Yudi. Si Yudi ini karena pakai headset, dia tidak mendengar ucapanku. Hingga akhirnya aku ambil kertas, aku timpuk si Yudi. Dia mulai menoleh. Ada apa? Aku menuju ke arah lift. Udah biarin, mungkin error, ucap si Yudi. Benar juga apa yang si Yudi pikirkan, mungkin lagi error liftnya. Dan setelah itu, Yudi mengirimkan laporan kepadaku. Aku fokus kembali untuk melanjutkan laporanku. Hingga setengah jam kemudian, aku berniat untuk mengajak si Yudi ini untuk ngopi dulu. Karena pekerjaannya sekitar 1 jam lagi selesai. Namun, saat aku hendak bangkit dan berjalan ke arah si Yudi, aku mendengar kembali lift ini menyala dan berhenti di lantaiku. Aku sempat menoleh ke arah lift. Saat aku menoleh ke arah lift, tiba-tiba lampu di ruanganku ini mendadak padam. Di situ aku langsung terkejut. Saking terkejutnya, aku sampai berteriak, Yudi. Namun tak ada jawaban dari si Yudi. Karena posisi gelap, aku coba meraba-raba dan berjalan ke arah meja si Yudi. Namun parahnya, ketika aku sampai di meja si Yudi ini sudah tidak ada di sana. Padahal jelas-jelas aku tadi melihat si Yudi. Aku berteriak sekencang mungkin, Yudi, jangan bercanda woi, Namun tak ada jawaban di sana. Dan suara lift ini benar-benar berhenti di ruanganku. Dan saat itu aku melihat ke arah lift. Pintu lift itu terbuka. Di situ entah kenapa, perasaanku mendadak menjadi sangat takut waktu itu. Aku kembali berjalan ke arah mejaku. Aku coba raih ponselku. Aku nyalakan lampu flash di ponselku waktu itu. Aku coba arahkan sekeliling ruangan tersebut. Ternyata si Yudi benar-benar tak ada di sana. Kok bisa? Padahal jelas-jelas tadi aku melihat si Yudi. Kok dengan secepat itu si Yudi bisa hilang? Aku arahkan ke arah lift. Mungkin si Yudi berada di sana. Namun di sana hanya ada kekosongan.
tak ada siapapun. Dengan perasaan masih takut, aku terus berdiri sambil menatap ke arah lift. Dan tak berapa lama, di belakangku ini, aku seperti mendengar ada suara napas seseorang. Namun napasnya ini seperti sangat sesak. Mendengar seperti itu, jantungku serasa mau copot. Lututku langsung gemetar hebat saat itu. Namun ada rasa penasaran juga. Pelan-pelan, aku coba noleh ke belakang. Saat aku menoleh ke belakang, di belakang tak ada siapapun. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku berencana berlari menuruni anak tangga menuju lantai 3. Namun belum sampai aku ke tangga, tiba-tiba di sebelah tangga, tepat di dalam lift, aku mendengar suara. Ada suara orang meminta tolong. Namun suaranya seperti orang yang sedang sakit. Tolong, tolong, tolong. Entah kenapa saat itu kakiku seperti berhenti dengan sendirinya. Aku diam beberapa saat. Aku coba arahkan lampu ponselku ini ke arah sumber suara. Dan tak berapa lama aku melihat ada sebuah tangan yang keluar dari dalam lift. Aku pikir itu si Yudi. Aku coba panggil namanya. Yudi, jangan bercanda woi. Yudi. Namun tak ada jawaban. Dan tak berapa lama, kulihat sosok itu keluar dari dalam lift. Lututku langsung lemas saat itu juga. Karena yang kulihat keluar dari dalam lift, itu adalah sosok yang menyerupai Pak Amir. Wajahnya benar-benar pucat. Tangan sebelahnya seperti memegangi dadanya. Sosok itu melambaikan tangannya sebelah ke arahku, seperti meminta tolong. Karena sangat ketakutan, aku langsung terduduk sambil menutup mataku dengan tangan sebelah. Aku langsung berteriak saat itu juga. Tolong, tolong, tolong. Dan saat aku terpejam, aku merasakan lampu di ruangan ini mendadak menyala. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara langkah orang berlari dari arah tangga menuju ke atas. Aku diam saja, hingga akhirnya aku mendengar suara Yudi. Drek, woi, kamu kenapa woi? Di situ aku mulai membuka mata. Saat aku membuka mata, ternyata di situ sudah ada Yudi, Pak Ahmad, dan Pak Sidik. Beberapa kali mereka menanyaiku, namun aku hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya, Pak Sidik membawakan aku air minum. Setelah cukup tenang, aku menceritakan apa yang aku lihat. Namun ketiga orang itu, mereka seperti tidak mempercayai ucapanku. Hingga akhirnya, waktu itu mereka bertiga menemaniku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yudi ternyata sudah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai, aku diajak turun. Setelah turun, Pak Sidik dan Pak Ahmad, mereka memutar CCTV yang berada di ruangan. Aku lihat di sana. Namun anehnya, di CCTV, lampu di ruangan itu tidak mati. Dan mereka melihat tingkahku yang aneh. Dan mereka juga tidak melihat ada sosok yang menyerupai Pak Amir. Aku juga sempat bingung. Menurut penuturan si Yudi, waktu itu si Yudi sempat pamit kepadaku. Dia izin untuk membuat kopi ke bawah. Namun katanya aku ini tetap fokus untuk membuat laporan. Jadi si Yudi ini berjalan saja ke bawah. Sedangkan aku sendiri tidak merasakan si Yudi ini bilang begitu kepadaku. Namun bukti dari CCTV, aku memang melihat si Yudi ini menghampiriku. Kejadian malam itu benar-benar tidak masuk logikaku. Aku yang pertama kali mengalami hal seperti itu benar-benar bingung. Malam itu aku langsung pulang diantarkan Yudi karena aku tidak kuat untuk membawa motor. Esok harinya,
Teman-teman di perusahaanku, mereka mendengar kabar dari Yudi dan beberapa menanyakan perihal kejadian semalam. Beberapa rekan-rekan yang lain saat mendengar cerita dariku, mereka mulai ketakutan, apalagi harus lembur sampai larut malam. Karena menurutnya, yang lain pun pernah mengalami hal serupa seperti yang aku alami. Mereka mengalami hal seram saat di lift, di kamar mandi, dan di dapur. Pak Gunawan selaku manajer dari perusahaan kami yang mendengar cerita tersebut akhirnya melarang kalau karyawan lembur sampai larut malam, maksimal sampai pukul 8 malam. Itu juga tidak boleh sendirian, harus 3 orang ataupun 2 orang. Sebulan setelah kejadian tersebut, ada salah satu karyawan di perusahaan kami yang sedang ulang tahun. Biasanya kalau ada salah satu karyawan yang ulang tahun, kami akan makan-makan di luar. Saat itu pada hari Jumat. Sepulang kerja, kami langsung menuju restoran. Di sana kami makan-makan sambil bercanda. Hingga pada pukul setengah 9 malam, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun parahnya, ketika aku sampai di rumah, kunci rumahku ini ternyata tertinggal di kantor. Di situ, kejadian yang pernah aku alami mendadak melintas di kepalaku. Ada perasaan takut untuk kembali ke kantor, tapi mau bagaimana lagi? Kalau kunci tidak aku ambil, aku tidak bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya waktu itu aku langsung memutar motor dan kembali ke kantor. Singkat cerita, sesampainya di kantor, aku berbicara dulu kepada security. Waktu itu Pak Ahmad dan Pak Sidik yang masih berjaga. Aku meminta tolong untuk ditemani ke atas oleh Pak Sidik. Pak Sidik pun mengiyakan. Aku mulai berjalan, namun waktu itu aku menghindari untuk naik lift. Jadi aku mengajak Pak Sidik untuk naik tangga saja. Setelah sampai di lantai 4, aku langsung menuju meja kerjaku. Bergegas, aku mengambil kunci tersebut. Namun entah kenapa, suasananya hampir sama seperti saat terakhir aku lembur. Ada perasaan takut dan agak ngeri juga. Dengan cepat, aku menghampiri Pak Sidik. Pak, udah ayo cepat turun. Bentar Pak, saya kayak dengar suara. Suara apa Pak? Ucapku waktu itu, padahal aku sendiri tidak mendengar suara. Seperti ada suara orang sesak Pak. Di situ aku langsung kaget. Pak, udah Pak, ayo Pak, cepat turun Pak. Bapak nggak dengar Pak? Enggak, saya nggak dengar. Udah Pak, ayo cepat turun Pak. Aku lalu tarik tangan Pak Sidik. Pak Sidik mengikutiku. Setelah turun dan sampai di pos security, tampak Pak Ahmad seperti fokus menatap layar CCTV. Di situ dia bilang langsung ke Pak Sidik, Dik, itu di atas kayaknya ada yang masih kerja ya? Aku sempat kaget kan. Kayaknya enggak deh Pak. Tadi kayaknya nggak ada orang yang lembur. Ini di CCTV kayak ada orang yang duduk sambil kerja. Ah, mana Pak? Aku berjalan mendekat ke arah Pak Ahmad. Saat aku menatap layar CCTV, di situ aku melihat ada seorang karyawan yang berada di lantai 5. Dia sedang mengerjakan laporan. Tampak dari belakang, aku seperti tidak asing dengan karyawan ini. Tapi setahuku, tadi tak ada yang lembur, apalagi sebulan yang lalu, Pak Gunawan sudah mengamanatkan supaya tak ada lembur sampai larut malam, apalagi sendirian. Bentar saya mau ngecek ke atas, ujar Pak Ahmad. Ya udah Pak, mau sendirian apa ditemenin mas saya? Sendirian aja. Pak Ahmad pun berjalan. Entah kenapa, aku ada rasa penasaran juga. Pak Ahmad mulai berjalan untuk masuk ke dalam untuk mengecek orang tersebut. Di pos hanya ada aku dan Pak Sidik. Aku terus menatap layar di CCTV tersebut. Sambil aku terus mengingat-ingat siapa orang yang kerja itu. Hingga akhirnya aku tersadar, meja tempat kerjanya itu adalah meja almarhum Pak Amir. Dan setauku, meja kerja itu tak ada yang mengisi. Di situ aku langsung memberitahu Pak Sidik, Pak, coba telepon Pak Ahmad supaya turun lagi, biarin, jangan hirauin orang itu. Memang kenapa Pak? Ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres. Gak beres gimana Pak? Udah telepon aja Pak Ahmad.
Pak Sidik mulai nelepon. Namun ternyata HP Pak Ahmad ini tertinggal di pos. Di situ aku sempat bingung juga. Aku lihat layar CCTV. Pak Ahmad ini berjalan baru sampai di lantai 3. Dia menggunakan tangga, tidak pakai lift. Aku terus saja fokus sambil menatap ke layar CCTV. Namun, saat Pak Ahmad sampai ke lantai 5, tiba-tiba layar di CCTV ini mendadak mati, gelap. Tidak terlihat sama sekali. Di situ, aku mulai kebingungan. Namun Pak Sidik coba menenangkan. Mungkin ada masalah dengan CCTV-nya. Jadi lebih baik kita tunggu saja. Aku mengikuti saran dari Pak Sidik sambil masih ada rasa penasaran. Namun, sampai 20 menit kemudian, Pak Ahmad ini tak kunjung juga kembali. Di situ aku mengajak Pak Sidik untuk mengecek ke atas. Khawatirnya terjadi sesuatu kepada Pak Ahmad. Pak Sidik pun mengiyakannya. Setelah itu, aku dan Pak Sidik mulai berjalan menyusuri anak tangga menuju lantai 5. Setelah sampai di lantai 4, aku mulai merasakan ada perasaan takut. Di situ, aku sempat terdiam. Pak Sidik yang berjalan di belakangku, dia sempat bertanya. Namun aku suruh Pak Sidik untuk berjalan duluan. Pak Sidik sepertinya paham kalau aku mulai ketakutan. Dia berjalan di depanku. Aku mulai mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di lantai 5, di situ kami terkejut. Karena Pak Ahmad posisinya sudah tergeletak di lantai. Kami berusaha untuk membangunkan Pak Ahmad. Namun Pak Ahmad tak kunjung juga bangun. Di situ, aku dan Pak Sidik berinisiatif untuk menggotong Pak Ahmad dan membawanya ke lantai bawah saja. Saat kami menggotong Pak Ahmad, di situ aku kembali mendengar ada suara napas orang yang cukup berat. Posisinya berada di belakang. Sambil menggotong Pak Ahmad, aku coba menoleh ke sumber suara. Saat aku menoleh, tampak ada sesosok yang sedang berdiri di dekat jendela. Sosok itu menyerupai Pak Amir. Tanpa pikir panjang, bergegas aku menyuruh Pak Sidik untuk jalan cukup cepat. Dia sepertinya paham. Bergegas, kami menuruni anak tangga tersebut. Namun anehnya, ketika kami sampai di setiap lantai, lift tersebut mendadak terbuka. Namun kami coba untuk tak menghiraukan kejadian itu. Kami ingin cepat-cepat sampai ke bawah dan membawa Pak Ahmad. Hingga akhirnya dengan susah payah kami sampai di lantai 1. Setelah sampai di lantai 1, kami terus saja berjalan hingga akhirnya sampai di pos security. Setelah sampai di pos security, Pak Ahmad ditidurkan di kursi panjang yang berada di pos tersebut. Dengan susah payah, Pak Sidik ini coba menyadarkan Pak Ahmad. Hingga akhirnya Pak Ahmad ini bisa sadar setelah Pak Sidik coba menyiprat-nyipratkan air ke muka Pak Ahmad. Setelah sadar, Pak Ahmad ini hanya terdiam. Dia seperti mengalami shock yang luar biasa. Beberapa kali kami coba tanya, namun dia tetap diam saja. Ada sekitar 15 menit kemudian, dia mulai meminta air minum. Setelah diberikan air minum, Pak Ahmad mulai bercerita. Saat dia sampai ke lantai 5, dia melihat ada orang yang fokus mengerjakan laporannya. Namun saat dilihat dari samping, Pak Ahmad ini cukup asing dengan orang tersebut. Dia coba tanya, namun orang itu tetap diam. Saat Pak Ahmad coba menepuk pundak dari orang tersebut, orang itu langsung berbalik menatap Pak Ahmad. Namun di situ Pak Ahmad sedikit terkejut karena muka si bapak ini tampak pucat dan benar-benar pucat. Pak Ahmad langsung terdiam. Orang itu terus saja menatap Pak Ahmad. Karena tak mau dianggap tidak sopan, Pak Ahmad lalu bilang, "Pak, maaf, ini sudah larut malam. Apa sebaiknya Bapak pulang aja, dilanjut besok?" Orang itu terus saja menatap Pak Ahmad. Dan tak berapa lama, orang itu lalu memegangi dadanya. Dan napasnya seperti mendadak menjadi berat. Karena khawatir, Pak Ahmad lalu mendekat. "Pak, Bapak kenapa, Pak?" Namun, saat Pak Ahmad memegang tangan dari si bapak itu, tangan itu benar-benar dingin. Pak Ahmad sempat terkejut. Dan tak berapa lama, tiba-tiba
Muka dari si bapak tersebut mendadak berubah menjadi benar-benar menyeramkan. Pak Ahmad yang waktu itu memegang tangan si bapak itu langsung terkejut. Dia sampai mundur beberapa langkah. Saat mundur beberapa langkah, sosok tersebut lalu bangkit dan mendekat ke arah Pak Ahmad. Tolong. Melihat pemandangan yang cukup menakutkan, Pak Ahmad langsung tak sadarkan diri di situ. Kami juga menceritakan bahwa tadi di CCTV itu mendadak mati. Jadi kami khawatir dan kami berjalan ke atas. Setelah kejadian itu, besoknya aku menceritakan kepada Pak Gunawan bahwa semalam Pak Ahmad mengalami hal tersebut. Di situ rekan-rekan yang lain juga sempat penasaran kenapa sosok Pak Amir ini sempat penasaran di kantor tersebut. Apa ada sesuatu yang tertinggal? Atau ada yang membuatnya penasaran? Aku memberikan saran kepada Pak Gunawan supaya laci di meja almarhum ini dibuka saja. Karena semenjak meninggalnya, meja tersebut tidak pernah diisi oleh orang lain. Ditambah lagi, laci miliknya ini tidak pernah dibuka. Pak Gunawan lalu mengikuti saranku. Dia coba membuka paksa laci tersebut. Dan saat dibuka, di dalam lacinya ini ada sebuah bingkisan yang sudah terbungkus oleh kertas kado. Di luarnya bertuliskan nama anaknya almarhum. Di situ kami sempat kaget. Dengan cepat, Pak Gunawan langsung menghubungi istrinya almarhum. Dia ceritakan temuannya tersebut. Istrinya almarhum begitu mendengar cerita dari Pak Gunawan, dia sempat menangis. Setelah itu, dia bilang, kalau esok harinya ketika almarhum meninggal, itu adalah hari di mana anaknya berulang tahun. Jadi sepertinya almarhum Pak Amir ini sudah menyiapkan kado untuk anaknya. Namun takdir sepertinya berkata lain dan kado itu belum sampai ke anaknya. Mengetahui hal tersebut, kami para rekan-rekan kerjanya lalu bermusyawarah. Kami akan patungan dan memberikan kado lebih untuk anaknya almarhum. Hitung-hitung untuk membalas kebaikan yang pernah almarhum lakukan kepada kami semua. Setelah itu, kado diberikan kepada anaknya almarhum. Tampak anaknya dan istrinya sangat bersedih. Apalagi ketika mengetahui kalau almarhum sudah mempersiapkan kado untuk anak kesayangannya. Setelah kejadian itu, memang tak pernah lagi ada kejadian aneh yang terjadi di kantor tersebut. Aku sendiri pernah bermimpi. 3 hari setelah kado itu diberikan, aku sempat didatangi oleh almarhum Pak Amir. Di dalam mimpi, dia hanya berdiri dan tersenyum kepadaku. Dan rekan-rekan yang lain juga katanya mengalami mimpi yang sama. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.